Samsul udah gede juga. Udah cocok untuk dibawa ke luar negeri. Ini siapa ya? Susi menawarkan kamu untuk menikah dengan dia. Hah? Kalau kamu setuju, kamu bisa langsung buatkan paspor. Dan semua biaya pernikahan akan ditanggung oleh mempelai pria. Loh, ini kita nggak salah jalan ya? Dia ini calon suami kamu. Bagus. Cantik. Orangnya jadi suami aku beda banget sama yang di foto ayah. Udah tua orangnya. Gua itu udah bayar mahal buat dapetin lu. Lu itu ya bukan cuma jadi istri gua doang. Lu juga harus kerja di rumah ini. Itu hukumannya buat orang yang ceroboh. Perempuan hebat. Mau juga dia kerja di ladang kayak gini ya. Gua benci sama lu. Lu bawa sial. Lu itu buat ngebayar utang gua sama si Cahong. Ayah nggak apa-apa kan? Ayah udah deh, ayah hari ini jangan kerja, biar Ajan aja yang ke ladang ya. Maafkan ayah. Ajan, ayah hanya bisa menyekolahkan kamu sampai 2 SMP. Ayah jangan minta maaf ya sama Ajan. Ayah nggak bisa kasih kamu bahagia. Hanya kemiskinan yang kamu dapat dan kamu rasakan selama ini. Duh ayah, Ajan bahagia kok bisa bantuin ayah. Malahan Ajan minta maaf belum bisa ngebahagiain ayah. Ya udah yuk, ya kita berangkat sekarang yuk. Anaknya Pak Samsul udah gede juga. Udah cocok untuk dibawa ke luar negeri. Ayah tak apa-apa, tapi ayah tak akan bisa memaafkan diri ayah kalau sampai kamu tertiban pohon tadi. Ajan, kamu pulang, istirahat di rumah, biar ayah saja yang bekerja hari ini. Nggak mau, Ajan mau di sini bantuin ayah. Ajan, dengar kata ayah, turuti ayah. Ayah khawatir sama kamu. Ayah kecapean kalau nggak dibantuin sama Ajan. Ajan, ayah tak mau kehilangan kamu, nak. Pulanglah, ya. Ya udah, Ajan nggak mau jadi anak yang ngebantah orang tua. Tapi ayah harus janji ya, ayah nggak boleh kenapa-kenapa. Ayah harus hati-hati. Iya, Ajan. Ya, sudah pulang. Ya udah, assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Udah, biar. Susi, ada apa? Begini Pak, kedatangan saya kemari mau menawarkan kepada Bapak agar Ajan putri Bapak dinikahkan dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki ini sangat kaya raya dan dia pasti bisa merawat putri Bapak dengan baik. Taklah, tidak kataku. Anakku itu masih kecil dan belum waktunya menikah. Apalagi harus menikah dengan orang asing. Bahaya loh Pak. Anak perempuan Bapak satu-satunya dibiarkan terus-terusan kerja di perkebunan seperti ini. Nyawanya itu terancam. Saya lihat sendiri tadi gimana sebatang pohon hampir menyelakakan Ajan. Bener juga kata Susi. Lebih baik Pak Samsul terima tawaran saya Pak. Nah ini foto laki-laki yang barusan saya ceritakan. Bapak sampaikan ke Ajan ya. Masih muda? Iya dong Pak, masih muda. Nggak mungkin udah tua. Saya kan juga pasti akan memilihkan calon yang paling oke untuk Ajan dan Bapak. Benar juga kata kamu Susi. Ajan tak boleh kerja terus di kebun. Kasihan masa depannya suram. Ajan. Iya ayah. Kamu lihat baik-baik foto ini.
Ini siapa ya? Dia ada di luar negeri. Susi menawarkan kamu untuk menikah dengan dia. Hah? Menikah dengan orang asing? Aku nggak mau ninggalin ayah. Tapi Ajan, kalau ayah pikir-pikir, ini jalan terbaik buat kamu. Demi masa depan kamu. Ayah, jangankan buat keluar negeri. Buat makan aja kita susah. Kita kan nggak punya uang. Tadi kata Susi, seluruh biaya pernikahan itu ditanggung oleh mempelai pria. Gimana Ajan? Kamu mau nggak menerima tawaran saya? Kalau kamu setuju, saya langsung buatkan paspor. Dan tenang aja, semua biaya pernikahan akan ditanggung oleh mempelai pria. Dan ayah kamu juga akan dikasih uang 10 juta loh. Kamu beneran Jan mau nikah sama orang asing? Insya Allah bener sih. Seneng banget kamu ya. Kapan ya aku bisa kayak kamu? Nikah sama orang asing, kaya lagi. Kalian juga bisa kok kayak aku. Ayah kok batuk-batuk terus sih? Aduh, Ajan jadi nggak pengen pergi tinggalin ayah nih. Kamu tak usah pikir soal ayah di sini. Ayah pasti baik-baik saja. Ayah. Hai, kebetulan kalian semua ada di sini. Ajan, ini paspor kamu udah selesai. Dan biayanya gratis karena semua sudah dibayar sama calon pengantin prianya. Dan Pak Samsul, ini ada uang 10 juta untuk Bapak dari calon pengantin prianya. Terima kasih Susi, terima kasih. Oh, untung banget ya Jan. Aku jadi iri sama kamu, tau nggak? Ya Allah, kenapa hati ini menjadi sangat sedih? Aku nggak mau berpisah sama ayah. Ya udah yuk kita berangkat, Jan. Yuk. Ayah jaga diri baik-baik ya. Ajan pamit ya. Doain Ajan ya ayah ya. Ya sudahlah Jan, kamu hati-hati, jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa kabarin ayah. Iya, ayah juga ya. Ayah jangan terlalu memaksakan kerja ya ayah ya. Ayah. Ya, Jan. Mari, Pak. Jangan saya. Jangan. Pak, ini kita nggak salah alamat. Benar? Nggak salah ini rumahnya. Mari. Salam, ayah. Kok ayah? Kamu jangan panggil dia ayah. Dia ini calon suami kamu. Pak, kayaknya ada yang salah deh. Soalnya bukan dia yang di foto yang dikasih lihat ke saya sama Bu Susi kemarin. Terus yang mana? Ya yang inilah. Tuan Nyonya, saya datang kemari untuk membawa calon istri Tuan Chen, namanya Ajan. Bagus. Cantik. Gua suka. Terima kasih kalau Tuan suka. Kamu harus nurut apa kata anak saya Jensen ya. Oke? Kalau begitu, saya pamit. Tuan, Nyonya. Pak, ini pasti ada yang salah, Pak. Ini pasti salah paham deh, Pak. Beneran, kemarin fotonya bukan dia orangnya. Kamu tenang aja. Kamu pasti bisa mengatasi situasi ini. Kamu kalau mau pulang ke Indonesia, kamu harus beli tiket sendiri dan ayah kamu harus bisa mengganti semua pemberian uang dari Tuan Chen. Mari, Pak. Ayo. Pak. Terima kasih ya. Kamu ngapain bingung? Ayo masuk cepat, bawa tasnya. Tapi Ayo. ayah, orangnya jadi suami aku beda banget sama yang di foto ayah. Udah tua orangnya. Umurnya sama kayak ayah.
Jadi bagaimana? Ayah masih simpen kan uang yang dari Ibu Susi? Kalau ayah masih simpen, kita kembaliin aja biar aku bisa pulang ke Indonesia. Maafkan ayah, Jan. Separuh dari uang itu sudah ayah pakai buat perbaiki rumah kita yang rusak. Halo? Halo? Jan. Halo ayah? Pulsanya habis. Duh, aku harus gimana sekarang? Ajang! Mana baju gua? Ajang, gua mau ke ladang ini. Nanti kemalaman. Iya, ya. Nih, ini Tuan. Lamaan lu, nyetrika begitu aja gak benar. Aneh, yang bener dong lu nyetrika bajunya. Saya belum selesai nyetrikanya, tapi Tuan udah teriak-teriak manggil saya. Gua udah bayar mahal lu untuk kerja di sini. Yang bener kerjanya. Setrika lagi nih. Ya Allah, aku tidak ada ubahnya seorang pembantu di rumah ini. Bukan seorang istri yang disayangi suami dan dikasihi mertuaku. Cepetan! Iya. Iya. Ajan! 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 Iya. Iya, Ibu. Duduk di bawah. Saya mau makan, suapin saya. Ya Allah, aku hampir gak percaya dengan semua ini. Tapi semua ini aku alami. Kamu kok bengong sih? Mau nyuapin saya makan malah bengong. Menantu gak tahu diri. Iya, Bu. Saya suapin, saya suapin. Gak usah. Nafsu makan saya jadi hilang karena kamu. Dari mana aja lu nggak kelihatan? Hah? Saya habis dari kamar Ibu, Tuan. Oh, udah 4 jam. Gua tunggu lu dalam kamar. Maaf, Tuan. Masuk lu. Saya tidur di kamar saya aja. Malam ini lu tidur di kamar gua. Gua ini kan suami lu. Gua bebas berbuat apa aja terhadap diri lu. Saya nggak mau, Tuan. Pernikahan kita tuh penuh kebohongan. Jadi lu mau bilang kalau lu gak cinta sama gua. Asal lu tahu ya, gua nggak peduli sama perasaan lu. Masuk lu. Nggak, saya nggak mau. Tolong jangan paksa saya. Dan lu jangan paksa gua untuk berbuat kasar terhadap lu. Masuk! Saya mohon, Tuan. Beri saya waktu untuk mempersiapkan semuanya. Tuan kan udah banyak bohong sama saya. Saya nggak bisa terima itu. Gua nggak peduli. Lu siap atau tidak, itu bukan urusan gua. Lu kan istri gua. Gua bebas melakukan apa aja. Jangan, tolong. Kenapa? Lu mau teriak? Ayo lu mau teriak, lu mau kasih tahu semua orang. Kalau lu udah dibohongin sama gua. Gitu. Jangan, saya mohon, saya mohon, saya mohon. Keluar! Keluar lu! Ngapain lu di kamar aja dari tadi? Ngapain aja lu? Gua itu udah bayar mahal buat dapetin lu. Jadi, lu itu ya bukan cuma jadi istri gua doang. Lu juga harus kerja di rumah ini. Ngerti lu? Iya. Aduh. Malas. Jam segini kamu baru bangun, hah? Makanan gak ada di rumah. Kita pada kelaparan. Maaf ya, semalam saya benar-benar capek banget, Bu. Yaudah sekarang masak. Cepat masak buat kita. Oke. Hei, cepetan. Ajan, mana sarapannya? Iya, Bu, sebentar. Aduh. Gosong gimana nih? Aduh. Tahu gosong? Hah? Makanan kamu gosong ya? Bu, tadi aku cuma lengah sebentar doang, aku cuma mau ngambil
bawang doang sebentar, tiba-tiba pas aku balik udah gosong makanannya. Tapi Dari tadi aku udah lapar. Kamu sengaja mengulur-ulur waktu dengan memasak makanan gosong. Jenseng, sini. Bu, Kenapa, Mama? Ini istri kamu masak makanan kita gosong dan harus dibuang. Mama nggak tahu harus memberi hukuman apa sama dia. Keterlaluan lu ya. Tangan, mana tangan? Tangan! Ini peringatan lu ya. Kalau lu sampai bikin mama gua marah lagi, awas lu. Itu hukumannya buat orang yang ceroboh. Sekarang masak lagi, cepetan masak. Mana lu? Ngapain kamu bengong di sini? Mau ikut makan kamu? Tugas kamu itu masih banyak. Selesaikan dulu tugas kamu. Setelah selesai semuanya baru kamu boleh makan. Ya, Mak, betul, Mak. Sana. iya Bu. Ya Allah. Ibu nggak apa-apa kan? Kamu keterlaluan ya. Kamu sengaja bikin lantai ini licin biar aku jatuh ya. Enggak Bu, saya nggak sengaja beneran. Saya lagi ngepel. Kamu itu memang keterlaluan. Udah tahu saya ini mertua kamu kerjain juga. Saya nggak ada niat sama sekali untuk ngerjain ibu. Aku nggak sengaja, beneran Bu. Beneran. Ada apa lagi, Ma? Ini Bikin salah apa lagi dia? mama dibikin jatuh sama dia, Jen. Aku nggak sengaja beneran. Aku lagi ngepel, terus tiba-tiba ibu lewat, terus ibu kepleset, terus ibu jatuh. Aku bener-bener nggak sengaja. Keterlaluan lu ya. Kurang aja lu sama mama gua. Bangun lu, bangun. Aku bener-bener nggak sengaja. Aku nggak sengaja. Harus kasih pelajaran nih. Aku nggak sengaja. Beneran aku nggak sengaja. Saya cuma nangis. Itu laki-laki siapa sih? Kok dari tadi ngeliatin aku kayak gitu? Capek banget. Lapar lagi. Belum makan dari pagi. Perempuan hebat. Mau juga dia kerja di ladang kayak gini ya. Hei, bangun. Bangun. Iya. Ayo. Kamu itu disuruh ke ladang buat kerja, bukan buat melamun. Iya ibu, ini aku juga lagi kerja, cuman aku lapar banget Bu. Aku belum makan dari pagi. Boleh nggak Bu? Aku makan sebentar aja. Enak aja kamu minta makan. Enggak. Kamu baru boleh makan setelah selesai pekerjaan kamu di rumah dan di ladang. Ngerti? Udah, kerja sana, cepat. Cepatan. Oh, jadi ini istri pesanan Chen Sen. Ngapain kamu udah dekat sama warga sana? Warga sini nggak ada yang suka sama keluarga saya. Jadi kamu harus jauh-jauh dari mereka, tahu? Tapi Bu, saya nggak mendekati mereka kok. Kan kebetulan tadi pas-pasan aja. Kamu tuh banyak alasan aja. Kamu memang sengaja kan? Bikin malu keluarga saya sama tetangga-tetangga saya, iya kan? Enggak Bu, beneran deh. Lagian Bu, di negeri saya itu tetangga biasanya saling tolong-menolong dan saling toleransi. Keluarga kamu sudah menjual kamu sama anak saya. Bu, tolong jangan hina ayah saya. Ayah saya itu nggak pernah ngejual saya, Bu. Saya diizinkan datang ke sini untuk menjadi calon pengantin, Bu. Jadi, kamu menuduh anak saya menipu kamu, iya? Hah? Saya nggak pernah bilang seperti itu, Bu.
Cuman saya hanya ngerasa dibohongin. Itu urusan kamu. Saya nggak mau tahu. Ada wanita cantik nih. Mau apa kamu? Aku itu cuma mau mengagumi kecantikan. Ih, jangan pegang-pegang. Kamu ini kenapa sih? Hah? Kamu takut? Oh, atau kamu ini sosokan mau jadi wanita terhormat? Iya. Woi, hentikan! Ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Ngetau aja lo. Makasih ya, kamu udah nolongin saya. Iya, nggak apa-apa. Kamu dari Indo juga? Iya, aku dari Indonesia juga. Oh iya, sama aku juga dari Indo. Kenalin, Kurniawan. Oh, Ajan. Ajan, iya. Sebenarnya di Indonesia aku dijanjikan ke sini untuk menjadi calon pengantin. Tapi begitu aku sampai di sini, ternyata aku dijadikan budak. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya aku capek banget. Lelah cuman aku udah nggak tahu aku harus apa. Kamu yang sabar ya, yang tawakal. Allah itu memberikan cobaan sama kamu. Karena beliau tahu batasan kamu sampai mana. Makanya kamu diberi cobaan kayak gini. Yang sabar ya. Ya sudah, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah sehat kan? Ayah baik-baik saja di sini, Ajan. Kamu juga jaga diri, baik-baik ya. Ayah jaga kesehatan ya. Ayah jangan kecapean, ya. Aduh, hancur! Hancur semuanya, hancur! Ah! Hei, Jangseng, apa yang hancur? Ladang, kebun semuanya ludes, habis hancur! Ampun. Aduh, gimana ini? Gimana? Itu hujannya besar, Mah. Semuanya juga habis, semuanya ladang kita habis. Gagal panen kita sekarang bangkrut. Bangkrut, bangkrut, Mah! Tuan, yang sabar ya. Kan semuanya bisa dimulai dari awal. Diam lu! Sabar, sabar. Lu kalau nggak ngerti, lu jangan ikut bicara lu ya. Mendingan sekarang lu gua antar ke rumah Cangho. Cangho? Tuan ngusir saya? Iya, gua ngusir lu. Gua benci sama lu. Lu bawa sial. Dan sekarang lu menjadi miliknya Cangho. Karena gua dulu punya hutang sama si Cangho buat ngebangun ladang. Sekarang ladang gua hancur. Dan lu buat ngelunasin hutang-hutang gua sama si Cangho. Enggak, saya nggak mau, Tuan. Sini lu. Enggak, saya nggak mau, saya mau di sini. Saya mau di sini soalnya saya istri Tuan. Ikut lu, ikut. Tolong dong, aku nggak mau ketemu sama dia. Aku takut banget, tolong. Lu itu alat pembayaran lunas hutang gua. Gua udah janji sama Cangho. Ocang! Ocang! Iya, iya. Ocang! Aku tuh nggak sabar loh pengen ketemu sama kamu. Lunas hutang gua. Ya, kita lihat aja nanti. Nggak mau, aku nggak mau. Udah ya. Sekarang kamu. Kamu jangan takut gitu dong. Aku itu kan pengagum kamu, aku sayang sama kamu. Jadi aku nggak akan nyakitin kamu. Ya.
Ajan sayang, percuma aja kamu minta tolong, gak akan ada yang nolongin kamu. Ini kan rumahnya aku, ya. Tenang ya. Kalau dilihat-lihat, makin kamu ketakutan, makin cantik. Lu ngapain lu pulang lagi ke sini? Kok Tuhan tega banget sih sama saya? Gua udah bayar mahal sama papa lu. Jadi gua bebas melakukan apa aja. Termasuk gua kasih ke teman gua si Changho. Mending lu pulang sana. Nanti Changho marah sama gua. Enggak, aku gak mau. Hei, tidur. Sakit. Lu ya, awas lu. Kalau lu macam-macam lagi, gua akan bikin yang lebih parah lagi. Ngerti lu? Lepasin atau aku akan teriak. Teriak aja. Gak akan ada yang dekat teriakan lo, karena di sini cuma ada lu sama gue dan ladang ini sangat luas sekali. Emang kamu gak punya saudara perempuan apa? Kamu pasti marah kan kalau saudara perempuan kamu diginiin orang. Diam. Lu jangan coba-coba pengeluarin pikiran gue, oke? Gak akan berhasil, tau nggak? Tolong, lepasin gak? Aku bilang lepasin. Kurang ajar lu. Lepasin gak? Tolong! Hentikan! Lepasin, minta. Lepasin! Oke. Sampai ketemu lagi sayang ya. Kamu gak apa-apa kan? Sebaiknya kita pindah dari sini. Ini terlalu rimbun buat kamu. Bahaya. Kamu kenapa, Jen? Mual banget, pusing. Ya udah, aku antar ke rumah sakit yuk. Enggak. Aku bisa sendiri kok. Jen, gak bisa begitu. Kamu kondisinya lagi kayak... Tuh kan, astagfirullahaladzim. Jenseng. Koko Cang. Aduh, itu perempuan gimana kerjaannya bikin pusing gua doang. Kerjanya kabur-kaburan terus, capek gue. Maaf, Koko Cang. Itu perempuan memang sedikit susah dikendalikan. Keras kepala Koko Cang, tapi Koko Cang suka kan sama dia. Ya justru gue suka sama dia, gimana sih? Makanya gue nyuruh lu bawa dia ke gua. Terus utang lu gimana? Bayar dong. Aduh Koko Cang, maaf Koko Cang. Jangan ngomongin utang dulu sekarang. Itu ladang lagi hancur Koko Cang. Gue gak peduli. Pokoknya gue mau lu bawa Ajan ke gua, ya. Kalau enggak, lu tahu sendiri akibatnya. Ya. Koko Cang. Maaf Koko Cang, jangan main ancam-ancam begitu, kita kan teman kecil Koko Cang. Maaf Koko Cang. Basi lu basi. Pokoknya gua mau Ajan, titik. Sekali utang tetap utang, Cen, ya. Lu harus ingat. Jadi sampai kapanpun juga, gua akan kejar utang gua sama lo, ya. Iya Koko. Ingat, Ajan, ya. Oh, begini kelakuan lu, Jan. Lu Kurniawan, lu ngapain deketin si Ajan? Enggak. Jadi tadi aku sakit waktu di ladang, terus Kurniawan antar aku ke rumah sakit. Alasan? Kurniawan, lu jangan coba-coba deketin Ajan ya. Gua hajar lu. Enggak, Tuan. Tuan salah paham. Jan, gini aja. Mendingan aku pulang ya. Kamu jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus lu ngapain di sini? Lu kan tinggal di rumah Changhong. Ngapain lu? Hah? Tuan, jadi tadi waktu di ladang aku mau pingsan, terus aku diantar ke rumah sakit. Begitu aku sampai rumah sakit ternyata dokternya bilang kalau aku itu hamil.
kamu hamil. Ini nggak boleh terjadi. Bayi di dalam kandungan kamu ini harus dikeluarkan. Bener mah, bener mah. Aja, lu jangan macam-macam ya. Bahaya nih kalau Cangho tahu. Ini bayi lu harus dikeluarkan. Enggak, aku nggak mau. Bayi ini kan nggak ada dosanya. Lu itu aset gua. Lu itu buat ngebayar utang gua sama si Cangho. Awas lu ya. Jangan gara-gara kehamilan lu mengganggu tanggung jawab lu. Enggak, aku janji begitu bayi aku lahir, aku akan tetap kerjain semua kerjaan aku. Tuan, tolong anterin saya ke rumah sakit ya. Lu orang kalau mau ke rumah sakit sendiri aja, ngapain suruh-suruh gua? Tapi sakit banget, aku udah mulus banget Tuan. Aku gak bisa ke rumah sakit sendiri. Tolong anterin ya. Bu, tolong anterin saya ke rumah sakit ya Bu. Enggak, saya nggak mau ngantar. Bu, ini kan cucu ibu juga. Tidak ada yang menyuruh kamu melahirkan anak itu. Jadi kalau sekarang kamu melahirkannya, urus aja diri kamu sendiri. Udah sana lu! Usahain aja lu. Bu, tolongin saya Bu. Bu, perut saya mulus banget. Itulah resikonya istri pesenan. Melahirkan aja nggak ada yang nolong. Bu, tolongin Nggak saya penting Bu. banget. Bu, aduh, sakit banget. Tolongin saya. Kamu melahirkan, Jan? Aku nggak tahu, tapi sakit banget perut aku. Ini kamu melahirkan. Udah aku antar kamu ke dokter. Aku antar kamu ke rumah sakit yuk. Ayo Bu Ajan, terus. Tarik napas pelan-pelan. Ayo Bu Ajan, sebentar lagi bayinya keluar. Terus Bu. Ayo. Iya, sedikit lagi cepat. Ayo tarik napas pelan-pelan. Ayo. Tarik napas pelan-pelan. Sedikit lagi. Ayo. Akhirnya kamu lahir juga ya sayang ya. Alhamdulillah. Selamat ya, Jan. Makasih ya. Kamu udah banyak banget nolong aku. Aku nggak tahu lagi harus balas kebaikan kamu kayak gimana. Jan, kamu nggak usah mikir kayak gitu. Yang penting bayi kamu udah selamat ya. Sepertinya aku antar kamu sampai sini aja ya. Aku takut Tuan Chen marah. Oh, iya, makasih ya. Ya udah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya. Mama! Ajak pulang, Ma. Tuan, aku bawa anak kamu. Aku minta kamu sayangin anak kamu ini. Ma! Dia ngomong begitu! Ini bukan anak gua. Lu jangan suruh gua ngurus anak lu ya. Ih, berisik amat sih anak kamu nangis terus. Saya nggak suka, bawa dia pergi. Bawa! Dan ingat ya Ajan, sekalipun kamu punya anak, kamu harus tetap mengerjakan pekerjaan kamu, kerjaan rumah sama ladang. Oh, Bu, terus anak saya gimana? Kan dia butuh saya. Saya nggak peduli. Kenapa kamu nekat melahirkan anak ini? Kenapa? Itu tanggung jawab kamu. Pusing. Berarti saya bisa kambuh nih. Berisik, bawa pergi anak kamu berisik. Lu pengen mama sakit? Cepat bawa masuk anak lu! Bawa masuk! Cepat! Bawa masuk! Cup. Sebentar ya nak ya. Gerah ya sayang ya. Sebentar ya. Kamu mau selesai juga masaknya, hah? Sebentar lagi Bu. Dari tadi kamu masak di dapur nggak kelar-kelar. Kamu masak apa tidur sih? Sebentar lagi kok. Aku tinggal masak sayurannya aja bisa selesai. Lelet banget sih. Perut saya ini udah lapar sama Censeng. Mana? Anak kamu nih nangis
nangis terus. Kepala saya pusing nih. Mana saya udah lapar. Ya Bu, ini saya diamin sekarang. Terus kalau kamu diamin anak kamu, masaknya nggak kelar-kelar dong? Saya tunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kalau nggak kelar, tanggung sendiri akibatnya. Cup, jangan nangis ya. Ibu janji abis nyapu, Ibu temenin kamu tidur ya. Apa kamu bilang? Hah? Mau tidur lagi? Iya? Hah? Enggak Bu, aku cuma mau nemenin Liling tidur aja. Alasan kamu? Kamu itu pura-pura nidurin anak kamu, terus kamu tidur lagi, ya kan? Malam tuh Liling gak bisa tidur Bu, makanya sekarang rewel. Banyak alasan. Saya tahu isi kepala kamu itu apa. Ibu macam apa sih kamu ini, hah? Manfaatin anak kamu ya untuk kepentingan diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak becus ngurusin anak, nggak usah punya anak. Masih Bu, kok ngomongnya kayak gitu sih? Diam kamu. Awas kamu ya. Kalau sempat saya lihat kamu tiduran 1 detik aja, kamu tahu sendiri akibat. Ingat itu. Udah ya nak ya, yang kuat ya, bikin ibu kuat ya sayang ya. Astagfirullahaladzim Ibu. Sudah berapa kali saya bilang, kamu jangan ngepel pakai pelan yang ada gagangnya. Tapi Bu, saya... Gak ada tapi-tapian. Ngepel pakai kain dan jongkok. Bu, saya susah kalau harus jongkok, karena kan saya ngepelnya sambil gendong Ling. Alasan kamu aja. Kamu tuh mama perempuan dasar jorok, pemalas. Ngepel pakai kain. Hah? Awas ya. Kalau sampai saya mergokin kamu ngepel lagi, pakai pelan yang ada gagangnya, saya gabukin kamu sampai gagangnya ini patah. Hei, cepatan kerjain sampai bersih. Sini Leni sama saya. Ayo. Jangan Bu, biar Ling sama saya aja. Kamu berani membantah saya ya? Ayo sini. Bu. Kamu kerjain yang bersih, Ayo. Saya bisa kok ngepel sambil Kerjain, saya bilang kerjain. Kerjain. Bu, tapi saya bisa Bu, biar Ling sama aja ya, biar sama saya. Ini rumah saya. Ya. Kamu harus ikut perintah saya. Kerjakan sekarang juga. Bu. Sebentar ya, jangan nangis lagi ya. Hei, lu kenapa berhenti cuci piringnya? Mana piring bersih? Gue mau makan sama mama. Enggak, Ling lagi rewel, jadi aku harus diemin dulu. Waduh, nggak bener lu kerja begini nih. Lu kan bisa taruh anak ini dalam kamar. Biarin aja dia nangis. Lu kalau begini nggak selesai kerja lu. Kan kasihan kalau Ling ditaruh di kamar sendirian. Lagian kan Ling keturunan tuan juga. Diam! Lu orang jangan bicara begitu lagi ya. Gua nggak demen nih. Coba selesain cuci piring lu. Duh ya, jangan nangis. Sayang ya. Ini kenapa sih anak nangis dibiarin aja? Ini lagi coba didiamin Ibu. Sini anaknya. Sini. Mau apa Ibu? Udah sini. Bu, kenapa? Cepetan lepasin cepat. Iya, tapi kenapa? Sini anak kamu sini. Bu, jangan anak saya. Ibu mau bawa kemana anak saya, Bu? Ibu mau bawa kemana anak saya, Bu? Bu, Saya mau buang anak kamu. Bu jangan Bu. Aku bisa kok diamin sekarang, Bu. Bener. Bawa anak ini jauh-jauh. Mama nggak suka dengerin tangisan. Jangan. Udah balikin ke saya. Enggak, saya janji. Saya akan selesaiin semua kerjaan saya dengan cepat. Udah, cuci piring sana. Sana. Ling hari ini ikut Ibu kerja ke ladang ya? Ya kan?
Mau kemana? Aku nggak ada waktu. Aku harus ke ladang, ada kerjaan. Tunggu dulu, Jan. Aku kan belum selesai ngomong sama kamu. Aku nggak ada urusan sama kamu. Jan, udah deh. Gak usah so jual mahal kamu. Aku tahu kamu lagi butuh duit kan? Kamu butuh duit buat anak kamu butuh duit buat lepas dari ginseng kan? Iya kan, udah deh. Kamu gak usah so suci kamu. Lepasin nggak? Aku bisa buat kamu lepas dari ginseng. Aku bisa bikin hidup kamu dan anak kamu bahagia. Cuma dengan satu syarat. Kamu mau tidur sama aku. Nggak. Aku nggak bakal terima uang kotor kamu itu. Lepas nggak? Lepas. Jan, Lepas. kamu mau kemana sih? Kamu Udah deh. ngapain sih? Lepas. Jangan, udah, kamu gak usah so suci ya. Lepas. Aku tahu kamu itu cuma istri pesenannya ginseng ya. Lepasin. Lepas. Dan kamu itu pengen banget lepas dari dia kan? Udah deh, kamu gak usah so suci. Dia bayar kamu kan? Dia kasih kamu duit demi untuk menjadi istri dan budaknya kamu mau ya kan? Kenapa kamu nolak aku sekarang? Ha? Kenapa? Lepas. Tolong. 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 Kamu gak usah. Tolong. Jangan, gak usah minta tolong. Kamu berharap apa? Orang kampung di sini datang terus tolongin kamu. Iya, dia akan terjadi mimpi kamu. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kurang ajar lo ya. Selalu ikut campur urusan gue. Lu gak ada kerjaan lain apa, ha? Lu yang kurang ajar, berarti cuma sama perempuan. Bangun! Bangun! Ayo bangun! 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 Gue peringatkan sekali lagi ya. Sekali lagi lu celakain Ajan sama Lingling. Celaka lu, ngerti lu? Gue belum selesai sama lo. Kurniawan, kamu nggak apa-apa kan? Ya ampun, kamu luka. Gak apa-apa, Jan, gak apa-apa. Kamu sama Lingling gak apa-apa, Jan? Enggak kok, nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kamu sama Lingling selamat. Aku gak apa-apa kok. Ya udah, sekarang kita ke ladang yuk. Nggak aman di sini. Yuk. Terima kasih karena selalu menolong perempuan hina ini, Kurniawan. Jan, Iya. ayo kita ke ladang. Oh iya. Yuk. Jan, kamu tuh nggak capek apa? Ngurus bayi, ngurus rumah, terus ke ladang tiap hari kayak gini. Aduh, aku sih udah sampai nggak ada waktu lagi untuk ngeluh atau ngerasa capek, Wan. Ngeluh ke suami kamu maksudnya? Lingling udah bangun. Kasihan dia, hidupnya pasti sangat berat. Tubuhnya kecil, tapi beban hidupnya besar. Lingling udah bangun. Ya udah, kamu urusin Lingling aja biar aku yang urusin kerjaan kamu ya. Jangan. Nanti Lingling tidur juga aku bisa kok terusin kerja. Udah nggak apa-apa Jan, biar aku aja yang lanjutin kerjaan kamu. Oh, jangan gitu. Aku bisa kok. Kamu tuh jangan bikin aku ngerasa ngebebanin kamu terus. Ya udah kalau gitu kita gantian aja. Kamu jagain Lingling, terus nanti kita gantian juga beresin ladangnya, gimana? Oke. Aku setuju. Ajan, kenapa nasib kamu buruk banget sih? Padahal kamu itu perempuan yang baik. Laki-laki ini simpatik dan baik hati. Dia tulus mengayomi dan melindungiku. Meskipun aku bukan siapa-siapa dan kami gak punya hubungan apa-apa. Ya udah Jan, aku lanjut kerja dulu ya. Oh ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti aku punya kesempatan membalas semua kebaikannya pada aku dan anakku. Tidur lagi ya. Ya. Ya, yuk. Ginseng.
Mana utang lu, cepet bayar. Lu kan udah lama belum bayar utang lu, mana dong bayar cepet. Tenang Kocang, gua inget gua punya utang sama lu, gua ingat. Ya, bagus, kalau gitu mana duitnya? Mana? Gua sekarang nggak punya uang Kocang. Gua nggak mau tahu, gua nggak peduli. Pokoknya lu harus bayar utang lu. Mana bayar? Kocang, Lu kagak punya. nanti dulu Kocang, gua kan kemarin udah kasih ajan buat bayar utang gua. Ya tapi mana buktinya? Mana? Sampai sekarang gua masih belum bisa milikin tuh ajan. Berarti utang lu belum lunas dong. Jadi lu harus bayar utang lu, ngerti lu? Ayo mana bayar? Oh, jadi lu nggak mau bayar ya? Hah? Lu bayar utang lu atau? Iya. Gua habisin. Jangan Kocang, jangan. Gua bayar utang gua sama lu. Gua bayar Kocang. Tenang. Kagak pakai, gua udah nggak percaya sama lu. Bayar. Jangan. Kocang. Iya, gua pasti bayar. Kocang. Nanti gua paksa si Ajan buat ke tempat lu ya. Gua paksa. Ya, gua janji. Iya, oke. Sorry ya. Lu kan teman gue. Kok gue jadi kasar gini? Tapi lu inget ya. Kalau sampai lu nggak kasihin ajan sama gue. Nyawa lu taruhan. Iya Kocang. Pasti Kocang. Jangan iya aja lu. Kemarin juga lu mau bayar utang bilang iya aja nggak bayar lu. Iya, bener lu. Gua janji Kocang. Gua janji. Bagus. Capek juga ya. Iya. Jan, aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Kamu mau nanya apa? Kamu kenapa nggak pergi aja sih dari sini? Udah pernah. Aku tuh dari awal udah tahu kalau aku dibohongin. Tapi apa? Tapi kalau aku balik ke Indonesia ada banyak hal yang harus aku penuhin. Tapi Jan, di sini itu terlalu bahaya buat kamu dan bayi kamu. Aku tahu itu. Cuman aku nggak ada pilihan lain. Oh, begini kelakuan lu ya? Hah? Lu bilang mau ke ladang, mau berkebun. Tapi lu berduaan sama laki-laki ini. Hah? Enggak. Lu sedang sama istri gua. Aku sama dia cuma ngobrol doang, beneran. Betul Tuan. Tadi Ajan betul. Kami di sini baru aja istirahat di sini dan kami tidak ada apa-apa Tuan. Tutup mulut lu. Ini rumah tangga gua. Lu orang jangan ikut campur. Tapi Tuan kasihan istri sama anak Bapak. Gua bilang jangan ikut campur urusan rumah tangga gua. Ini istri gua. Terserah gua mau apain dia. Gua mau seret-seret, gua mau buang dia ke jurang nanti, terserah gua. Lu orang jangan pernah ikut campur. Kacau aja lu. Ajan. Tuan. Diam lu. Tuan kasihan Tuan. Sini lu. Wah lu. Sakit apa sakit? Apalagi yang diperbuat sama pengacau ini, Apalagi? Apalagi kalau bukan bikin malu, mah. Dia bisanya cuma begitu memang. Lu, ngapain sih Cangho? Kamu tuh harusnya marahnya sama Cangho, bukan sama aku. Kan dia yang mau perkosa aku di ladang. Terus lu nolak dia? Iya. Pantes si Cangho datang kemari. Terus lagi hutang. Aku nggak punya hutang sama Cangho. Gua yang punya. Lu alat pembayarannya hutang gua sama si Cangho. Hutang kamu itu kan uang. Masa kamu mau bayar pakai istri kamu sendiri? Ajan! Kamu jangan teriak-teriak ya sama anak saya. Dasar kamu perempuan matre, perempuan hina. Gak tahu diri pula. Lu orang pokoknya jadi pembayar utang-utang gua sama si Cangho ya. Lu mau mati? Atau anak ini lu yang mau mati? Enggak. Sini, anak. Jangan Sini. dong. Ambil, Mbak, ambil. Sini. Ambil Lepas. Sini. Ambil. Sini. Tunggu dengar. Jawab. 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 Lu kalau ngelawan gua matiin lu sekarang.
Gimana kabar kamu sekarang, nak? Maafkan ayah. Ayah sudah bikin kamu menderita. Kamu menderita. Kamu tersiksa karena ulah ayah. Maafkan segala dosa-dosa ayah, nak. So, ini ada uang 10 juta untuk Bapak dari calon pengantin pria. Terima kasih, Susi. Terima kasih. Pasti di sini ada duit nih. Allah, ini cobaan apa lagi sih? Ternyata dia udah pernah menikah sebelumnya. Ini apa? Lihat. Apa? Ini foto kamu udah pernah nikah. Kamu bohongin aku. Kalau iya kenapa ada masalah sama lu? Ya itu artinya kamu udah nipu aku dong. Asal lu tahu ya, gua udah menikah atau belum bukan urusan lu. Kita ini menikah bukan karena sama-sama cinta. Tapi harusnya kamu tuh gak bohong sama aku. Lu orang lu pikir gua nikahin lu ini beneran? Gua ini bayar. Tapi harusnya kamu tuh gak nipu aku dong. Lu ngomong nipu-nipu lagi lu. Sakit. Sakit. Gua lebih sakit lagi. Gua udah bayar mahal, cuma dapat perempuan macam lu. Hah? Kalau kamu emang gak suka hidup sama aku, kamu pulangin aku ke kampung. Lu mau pulang? Iya. Boleh lu pulang. Tapi lu harus balikin semua uang yang udah gua kasih sama orang tua lu ya. Iya, aku janji. Aku emang gak punya uang sekarang. Tapi begitu aku sampai kampung, aku akan kerja keras untuk ganti semua uang kamu. Ngomong doang lu. Mana bisa lu ganti? Jangan lari lu. Au. Au. Ah. Aku harus kuat ya Allah. Aku nggak boleh mati sekarang. Kasihan Ling-Ling kalau aku nggak ada. Ajan? 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 Mau apa kamu? Kamu kenapa kamu sakit? Pergi. Ajan, aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Rumah sakitnya lumayan jauh loh, ya. Aku antar ya. Nggak mau. Ajan, kalau kamu nggak cepet dirawat, nanti luka kamu makin parah loh. Ya? Ayo aku antar, yuk. Ayo. Ya udah, yuk. Tapi ada syaratnya loh. Syaratnya kamu harus mau jadi milik aku. Nggak. Aku nggak mau. Dasar perempuan tombol. Biar mati aja sekalian kamu. Gimana susah? Dok, bahkan dari luar perempuan ini kelihatan lukanya lebih parah, Dok. Karena dari itu saya harus memeriksanya. Tunggu. Ibu lukanya cukup parah, Bu. Dan tulang rusuk ibu ada yang retak. Apakah ibu ada yang memukulinya atau... Enggak, Dok. Aduh, saya cuma jatuh aja kok. Saya harus pulang sekarang. Sebentar, Ibu. Ibu sebaiknya istirahat dulu karena luka ibu cukup parah. Jadi kami harus merawat ibu ya. Enggak, Dok. Saya harus pulang. Ibu, sudah istirahat saja dulu ya.
nggak? Diam. Gimana keadaan Ajan sekarang ya? Dia udah selamat atau masih disiksa sama mertua sama suaminya itu? Seandainya aku bisa bantu, pasti aku bantuin masalahnya dia. Ya Allah, jagain Ajan. Semoga dia baik-baik aja ya Allah. Hamba tahu hamba adalah ayah yang hina, yang membiarkan anaknya tersiksa karena ulahnya. Kalau boleh sekali lagi hamba memohon ya Allah, lindungilah anak hamba dimanapun dia berada. Ayah, aku mau pulang sekarang, Ayah. Aku mau pulang. Aku nggak mau masih di sini. Iya nak, ayah tahu karena kesalahan ayah yang membuat kamu menjadi menderita. Aku udah nggak kuat lagi di sini. Aku mohon, aku mau pulang. Kamu tenang saja, kamu tenang aja ya. Ayah akan cari uang 10 juta itu. Bagaimanapun caranya ayah akan lakukan supaya kamu bisa kembali ke rumah. Ning, ibu datang nak. Bentar ya sayang ya. Nak, kamu sendirian. Kenapa? Jangan nangis dong sayang. Jangan nangis ya. Maafin ibu ya. Ya, maafin ibu kalau ibu gak bisa jagain kamu ya sayang ya. Kemana Chanseng dan ibunya? Aku gak mau mati sia-sia di rumah ini. Aku harus keluar dari sini bersama anakku. Aku harap ini adalah terakhir kalinya aku melihat Raka ini. Harus cepatan kabur dari sini. Mau kemana kamu? Mau kemana? Bu, Hei! Jangan kabur! Hei! Chanseng! Chanseng! Cepat ke sini, istri kamu kabur! Chanseng! Istri kamu kabur! Ada apa mama teriak-teriak? Istri kamu kabur dari rumah. Mama nggak salah lihat? Enggak, dia kabur sambil gendong anaknya tuh, lihat. Cepetan kamu jemput sana, cepat kamu tangkap, cepetan. Perempuan tidak tahu diri. Iya, tangkap cepetan. Dia mau dikasih pelajaran kali itu anak. aku harus cepet nih. Kalau nggak aku ketangkep. Woi, jangan lari lu, Ajan. Kemana larinya si Ajan? Kanan, ke kiri, atau lurus ya? Awas, kalau sampai tertangkap, gua habisin ya.
jangan nangis sayang, jangan ya. Nanti ayahmu tahu kita ada di sini. Hah? Lu orang bikin gue emosi aja lu ya? Hah? Ampun. Ampun tuh orang. Ampun, maaf. Gua udah peringatin lu berkali-kali jangan bikin gua marah. Lu malah melarikan diri bawa bayi ini lagi. Mama sakit. Keluar. Ling, makan dulu ya nak. Buang tangan kamu yang kotor itu. Bu, dia kan anak saya juga, Bu. Ibu macam apa kamu? Ibu macam apa? Kamu tuh teganya mencelakakan anak. Hari itu kamu bawa dia kabur dan hari itu juga hak kamu sebagai ibu hilang. Bu, saya mohon sama ibu. Ibu boleh hukum saya apapun juga. Asal jangan pisahin saya sama anak saya, Bu. Udah, taruh bubur itu di sana. Taruh. Jen. Ibu mau ke kamar mandi dulu, ya? Bu, udah biar sama saya aja, Bu. Lu ngerti nggak mama ngomong apa? Mulai saat ini hak lu sebagai ibunya Lini nggak ada. Kalau lu mau hidup, mending lu diem ya. Dan lu menjauh dari kehidupan Lini. Sini mas. Bu, cepat, Bu. Sini mas. Bu. Nah, ini ibu, nak. Ini ibu, nak. Aduh, kesabaran gua habis nih. Bikin masalah lagi si Ajan. Ajan! 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 Iya. Wah, kemana aja lu? Gua panggil dari tadi nggak datang. Maaf ya, aku bangunnya kesiangan. Enak betul hidup lu. Lu pikir lu putri raja apa? Aku bangun kesiangan soalnya aku lelah banget. Aku masih belum sembuh. Belum sembuh. Lelah. Memangnya gue peduli sama kesehatan lu? Ya udah kalau gitu. Aku masak sekarang. Nggak perlu. Nggak perlu masak. Lu semakin ngelawan, gua semakin keras nih jambar rambut lu. Iya. Aku masak sekarang. Aku masak. Gua bilang kan nggak perlu. Lu nggak dengar gua bilang nggak perlu. Gua cuma mau lu sekarang ada di sini. Lu diam di sini. Tolong jangan bunuh aku. Aku masih mau hidup, tolong. Ampun. Lu orang udah banyak kecewain gua. Lu sering nyakitin perasaan gua lu. Lu selalu bikin mama marah. Ampun. Kalau lu mati, gua sama mama jadi tenang. Ampun. Astaga, kenapa nih orang? Ya ampun, ada mayat. Minggir. Mungkin dia masih hidup. Coba dicek. Nggak mungkin masih hidup, Mas. Keadaan udah begini. Mustahil dia masih hidup. Istriku! Pak, ini istrinya kenapa, Pak? Gua tidak tahu. Tadi dia bilang mau ke ladang, tapi gua lihat dia di atas bukit situ. Terus tiba-tiba jatuh. Gua tidak tahu. Ayo cepetan ke rumah sakit, Pak. Sialan, gua jadi terjebak. Gua harus pura-pura biar orang-orang itu nggak tahu. Jangan. Ini cuma pingsan. Bawa di rumah aja. Ayo.
Ayo, bawa. Pak, nanti istrinya mati, Pak. Bawa ke rumah sakit. Iya, Pak. Ayo, Ayo, tolong bantu ya. Chen saya muak sama perempuan itu mah. Istri tidak berguna. Lalu kamu maunya apa? Chen mau kita segera bertindak mah. Mama setuju. Terus apa yang harus kamu lakukan? Chen sudah mempersiapkan sesuatu. Ada ular di sini, suster. Suster, pasien kita sekarat. Tolong siapkan suntik anti bisa ularnya. Baik, dokter. Dan semua peralatannya karena saya harus mengeluarkan racun ular yang ada di tubuhnya, ya. Ya Allah, aku masih hidup. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas semua mukjizat-Mu. Terima kasih ya Allah. Aku benar-benar gak menyangka suamiku menikahiku hanya untuk menjadi budaknya saja tidak cukup. Dia menggila. Dia bersama ibu mertua aku bersekutu untuk menyiksa aku. Mereka jahat sekali kepadaku ya Allah. Sabar nih pengen ketemu sama Ling Ling. Pengen gendong. Gua kesel banget, mah. Padahal gua udah sesuai dengan rencana. Kamu yakin ular itu berbisa? Yakin mama 100%. Gua beli ular yang paling mahal. Ular kobra yang paling berbisa. Tapi kenapa dia masih bisa hidup ya? Itu yang jadi pikiran gua. Gua bingung itu perempuan bisa tahan. Kenapa si Ajan bisa bertahan dari sengatan ular yang paling berbisa, ular kobra? Ini pasti ada sesuatu. Ya mungkin mah. Tapi kan gua udah melakukannya persis seperti yang gua lakukan. Ingat gak mama? Si Meli, istri pertama gua. Oh iya. Nah, Ajan gua bunuhnya kayak begitu mah. Apa? Jadi dia? Chen Sheng yang mencoba membunuh aku di rumah sakit dengan ular itu. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Aku takut. Aku harus cari pertolongan. Aku harus kabur dari rumah itu. Kurniawan pasti bisa tolong aku. Jan. Halo Jan. Halo, Kurniawan. Syukurlah aku bisa dengar kabar kamu. Ada apa Jan? Kamu bisa nggak tolongin aku, please? Aku mohon kamu tolongin aku ya. Aku harus kabur dari rumah Chen Sheng. Sekarang. Ya udah. Sekarang kamu keluar dari rumah itu. Kita ketemuan di belakang ladang ya. Oke.
Oke, aku kesana sekarang. Ajar. Tolongin aku, bawa aku kabur dari rumah Chanseng sekarang. Mereka benar-benar gila ya. Aku harus gimana sekarang? Sekarang gini, Jan. Aku punya cara buat keluar kamu dari rumah itu. Tapi kamu nggak bawa Ling-Ling. Nggak bisa, aku nggak mau. Aku harus bawa Ling-Ling. Jan, nggak bisa. Cuman itu cara satu-satunya buat keluar dari masalah ini. Pernikahan di negara asing ini, kamu nggak punya hak asuh atas anak itu. Tapi Ling-Ling itu kan anak aku, darah daging aku. Aku paham, Jan. Aku paham. Tapi kamu nggak bisa. Ini kita di negara orang, Jan. Tapi aku itu kan ibunya. Masa anak dipisahin dari ibunya? Jan, kita nggak bisa ngelanggar hukum kayak gitu, Jan. Kita itu di negara orang. Engkau awal kekasih, berbisiklah cinta, dengarlah aku memohon padamu, berbisiklah kekasih, berbisiklah cinta, lihatlah. Enggak. Udah sana. Bahaya ini. Sana, lu pergi yang jauh. Lu bisa bahaya lu kalau sampai orang-orang tahu lu barang bukti yang membahayakan gua. Sana lu, sana. Mau apa kalian kesini, ha? Pergi! Karena kalian anak saya mati. Saya kesini mau bawa anak saya pergi. Gak bisa. Kamu bisa keluar dari rumah ini, tapi tidak dengan bayi ini. Ayo pergi. Oh nggak bisa, Bu. Ling-Ling itu anak saya, darah daging saya. Bu, saya akan muat di surat kabar kalau Ling-Ling tidak serahkan kepada Ajar. Siapa takut? Silakan aja dimuat, silakan. Ini kan cucu saya juga. Baik. Baik, Bu. Ibu sudah lihat bagaimana kami mengekspos tentang anak ibu yang mati digigit ularnya sendiri. Dan semoga itu tidak terjadi dengan ibu. Sini anak saya. Ya udah, ini. Aja. Permisi, Bu. Dan benar, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Badai dahsyat kehidupanku di luar negeri bisa aku lalui, walaupun aku nyaris mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar, kamu pulang, nak. Kamu pulang. Ini siapa? Ayah, ini cucu ayah. Cucunya ayah, cucunya ayah, cucu. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Saya Kurniawan, temannya Ajan. Akhirnya, aku ketemu seseorang yang tulus menyayangi aku. Ya, dialah Kurniawan. Bagaimana para saksi? Sah? Sah.
Lelaki begitu baik yang membuatku melewati semua ujian berat ini. Dan kini aku bukan jadi istri pesanan lagi. Sekarang aku sudah menjadi istri sungguhan. Walaupun sederhana, tapi aku bahagia.